يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Kita akan membahas dua kalimat, yaitu wala yu'jizuhu syai'un. Itu kalimat pertama, dan kalimat kedua wala ilaha ghairuh. Dua kalimat yaitu wala yu'jizuhu syai'un dan berikutnya wala ilaha ghairuh. Wala yu'jizuhu syai'un artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang mendisablekan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak mampu, enggak ada. Allah Ta'ala qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Karena segala atau semua dari semesta ini adalah ciptaan Allah, maka Allah Ta'ala maha mampu untuk mengatur semuanya. Wala yu'jizuhu syai', itu yang pertama. Yang kedua, wala ilaha ghairuhu, dan tiada yang disembah atau yang berhak disembah selainnya. Insyaallah kita jadikan dua subtema. Yang pertama itu berkaitan dengan kalimat pertama wala syai'un yu'jizuh, dan yang kedua wala ilaha ghairuh. Kita mulai dari wala syai'un yu'jizuh, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Ta'ala tidak bisa. Jadi bagian dari akidah. Kita meyakini bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dari akidah ini seseorang mendapatkan azam yang kuat pada dirinya, harapan yang kuat berkaitan dengan harapan yang kuat terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena dia yakin bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah jika Allah Ta'ala hendak memberi. Berangkat dari ini, kalau misalnya kita refleksikan di keadaan kalbu kita, yang mana tiap dari kalbu yang berdetak sekarang ini, yang menyaksikan atau menghadiri atau menyimak kajian ini, pasti memiliki harapan baik duniawi maupun ukhrawi. Yang boleh jadi kadang ada keraguan di kalbu kita tentang harapan tersebut akan terwujud atau tidak. Itu entah karena secara logika mustahil atau secara matematika tidak masuk, atau secara kemampuan juga kita tidak mampu. Lemahnya diri kita. Ya, kadang-kadang ada tuh ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan yang duniawi dulu. Untuk ukhrawi jelas nanti insyaallah kita bahas. Keinginan duniawi yang kita merasa ini sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil secara logika. Tetapi ketika kita meyakini bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, atau wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga ayat lain, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah, baik di langit maupun di bumi,
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mampu. Kalau kita meyakini itu, maka kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu bisa terwujud dengan izin Allah. Apapun itu. Tapi sekarang jemaah sekalian, lihatlah diri kita masing-masing. Di antara kita ada yang punya mobil. Ratusan juta harganya. Entah itu beli baru, entah itu kredit, entah itu pokoknya al-muhim punya mobil sekarang. Bahkan bolak-balik ke kantor, pulang pergi dengan mobil pribadi. Dan mungkin lunas. Tolong yang berbicara suaranya agak diperkecil karena sampai sini suaranya jemaah. Di mana itu suaranya? Agak diperkecil sedikit. Enggak apa-apa ngobrol enggak apa-apa, tapi jangan terlalu keras. Kasihan jemaah yang lainnya. Dulu kita mungkin di waktu remaja kita tidak terbit pikiran kita pengen punya mobil seperti orang-orang itu. Tapi rupanya nggak mungkin. Di benak kita nggak logis lah. Oke. Nggak mungkin. Silakan refleksikan sekarang apa yang Anda miliki dari nikmat yang Allah berikan, baik berupa kemewahan atau suatu hal yang mungkin 10 tahun lalu kita hanya cuman angan-angan saja untuk bisa memilikinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian banyak atau seluruh dari apa yang kalian minta sebenarnya. Seluruh dari yang kalian minta Allah telah datangkan. Tetapi yang Allah datangkan itu kadang persis dengan apa yang kita harapkan, dan kadang atau bahkan seringkali tidak persis, melainkan lebih baik dari apa yang kita harapkan, saking rendahnya harapan kita dan tingginya kualitas pemberian Allah. Ini tolong dipatrikan jemaah. Allah Ta'ala menjanjikan jawaban. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau Allah berkehendak. Anggaplah sekarang tulis di benak kita 5 atau 10 daftar. Satu daftar isinya 5 atau 10 harapan 10 tahun lalu. Dan refleksikan sekarang sudah apa yang didapat dari 10 harapan tersebut. Anggaplah misalnya dari 10 harapan tersebut 5 telah terwujud secara zahir nyata. Dulu 10 tahun lalu berharap punya mobil, sekarang sudah. Mungkin ketika itu juga berharap punya motor, sekarang sudah. Berharap ketika itu punya istri, sekarang sudah. Berharap ketika itu punya anak, sekarang sudah. Berharap ketika itu punya kontrakan yang bagus, misalnya, sekarang sudah. Oke, 5. Sisanya dari 5 lainnya, ketika itu mungkin berharap apa? Berharap kerja di tempat yang sebulan gajinya 20 juta misal per bulan. Belum sekarang? Belum. Jujur aja Pak. Belum, udah belum? Udah belum Pak? Pak Yusma udah? Kalau dari semangat antum kayaknya belum. Iya. Ya biasanya orang ya kalau udah segitu anteng, biasanya anteng. Iya, anteng, nggak mau ngasih tahu orang. Nah, belum 20 juta, tapi 10 tahun lalu punya harapan seperti itu misalnya. 20 juta per bulan ya kawan. Siapa yang nggak mau gitu? Kecuali yang pengen ke akhirat banget nggak mau dia mungkin. 20 juta per bulan, toh. Alhamdulillah. Sekarang masih udah sampai belum tuh? Belum. Tapi dulu sejak 10 tahun lalu, 10 tahun lamanya minta sama Allah, ya Allah berikan saya tempat yang menggajikan saya 20 juta per bulan. Sampai sekarang belum 20 juta per bulan. Antum yakin gak dengan jawaban Allah? Yakin dengan jawaban Allah? Yakin, harus yakin. Tapi sudah Allah jawab atau belum? Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Ingat bahwasanya Allah itu menjawab doa. Sepertinya sudah, insya Allah udah dijawab sama Allah. Tapi kan ini gaji Anda masih 5 juta, 6 juta Ustaz. Ya akhi, antum memang mintanya 20 juta, betul. Karena Allah minta 20 juta. Tapi Allah telah memberikan kepada antum lebih dari itu. Apa itu? Apa saja antum gak sadar. Entah itu keselamatan dari kecelakaan,
Entah itu berupa istri yang salehah yang harganya nggak ada apa-apanya 20 juta. Istri salehah itu nggak ternilai dengan juta-jutaan dia. Atau mendapatkan istri yang irit, itu lebih dari 20 juta itu harganya istrinya. Iya. Coba kalau antum dapat istri yang mubadzir. Hatta antum gaji 30 juta per bulan, dapat istri boros, nggak cukup 30 juta per bulan. Allah telah memberikan sebenarnya, cuman nggak sadar. Karena kita tuh mematoki harapan harus sesuai dengan jalur pikiran kita. Padahal apa yang Allah berikan itu biasa, lebih sering yang Allah berikan itu lebih afdol daripada apa yang kita harapkan. Beneran, coba aja. Iya, beneran. Ya. Dan ketika Allah menginginkan itu yang Allah jawab, bahkan kita yang meminta pun nggak bisa menghalangi karena itu yang Allah kasih. Iya. Dan Allah memiliki rahasia dari takdir. Yang mana kita itu kadang baru menangkap hikmahnya 10 tahun berikutnya, 15 tahun berikutnya. Oh, alhamdulillah, saya dikasih sama Allah kayak gitu, nggak sesuai permintaan saya, tapi lebih afdol daripada yang saya minta. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Allah itu maha kuasa. Artinya begini, kalau kita minta sama Allah, yang minta kita minta, Allah kasih sesuatu yang kok zahirnya ini lebih rendah dari apa yang saya minta, jangan suudzon pada Allah. Saya kasih contoh jemaah. Kita minta istri ketika kita masih bujang atau mungkin sudah punya tapi pengen lebih dari yang sudah ada gitu. Kita minta istri. Ya Allah, berikanlah saya istri yang solehah, cantik, kaya, orang tuanya juga sudah tua, dan kemudian Masya Allah lah, pokoknya perfect lah pokoknya, dan punya rumah juga. Pokoknya saya tinggal enak dong ya Allah. Itu pengen cantik, kaya, Masya Allah, cantik kayak putih seperti bidadari, kalau minum kemudian terlihat airnya di tenggorokan, dan seterusnya. Akhirnya kemudian ternyata Allah jodohkan dan Allah permudah dengan kurang cantik, standar kayaknya, sama lah stratanya, kekayaannya. Pernah membidik yang cantik, kaya, dan seterusnya, ya. Udah sempat itu WhatsAppan, deal, ayo saya mau nazar ke rumahmu. Ya silakan mas. Pas udah sampai pagernya, dibuka sama dia, maaf siapa ya? Ini saya yang tadi WhatsApp, enggak, mau apa ya? Kira-kira gimana Pak kayak gitu Pak? Saya punya murid seperti itu, cuma kesian. Ya, belum pernah ketemu kan? Belum ketemu. Akhirnya, ayo saya mau nazar kamu. Datang dia. Ini bukan saya loh, ya bukan saya. Ya, datang. Dibuka sama si doi, dibuka langsung, belum pernah ketemu sebelumnya. Pas dibuka kaget itu perempuan. Ya, alhamdulillah kagetnya itu nggak sampai naudzubillah, nggak sampai keluar kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena emang qadarullah ini ikhwan ini kurang penampilannya, qadarullah lah ya. Kaget. Maaf, siapa ya gitu. Belaga pilon langsung, belaga pilon. Ini saya yang tadi WhatsApp. Mau apa ya? Itu gimana nggak sakit tuh laki-laki digituin? Ya. Qadarullah, nggak dapat yang sesuai target. Dapatnya apa? Di bawah target. Allah mudahkan ternyata, maaf yang standar kecantikannya dan juga yang hartanya nggak seberapa. Allah mudahkan. Sekarang tinggal dia itu mau husnudzan apa suudzon sama Allah. Dia selama ini, ya Allah saya kan selama ini minta cantik, bening, Masya Allah pokoknya top lah, high quality. Tapi kemudian dikasih sama Allah, zahirnya di bawah standar. Tapi ternyata istri yang didapat kali ini qanaah. Dia tadinya mau, aduh gimana ya? Anak punya murid ikhwan, dia sudah 25 kali berusaha nazar, semuanya nolak. Bener. Iya. 25 kali nazar, semua perempuan nolak. Itu kayak udah ijma' perempuan, sepakat itu perempuan itu. Ya, beneran, wallahi ini beneran. Dan dia ngobrol ke anak. Langsung, anak 25, makanya nikah agak telat 31 kata dia. 31 tahun, dan itu selama bertahun-tahun itu pencarian. Ternyata dapatnya apa? Dapatnya yang dekat rumah ternyata. Dekat rumah. Masya Allah, emang itu udah takdir. Dan dapatnya yang qanaah. Maka itulah sungguh qanaahnya perempuan dan rasa malunya dia lebih mahal daripada permintaan antum.
Dan ketika Allah sudah kasih seperti itu, enggak ada yang bisa ngalangin, khalas, itu udah jodoh antum. La yu'jizu syai'. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau udah jodohnya, ya enggak, Pak? Iya. Iya, enggak ada yang bisa menghalangi. Dan mungkin kisah cinta bapak-bapak sekalian mungkin lebih ajaib daripada yang tadi, ya. Kalau tadi 25 kali tolak, kalau antum enggak tahu berapa, ya. Mungkin ada kisah yang lebih mengharukan, mungkin jemaah masing-masing punyalah kisahnya. Tapi dari situ kita tahu bahwasanya Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak kalau sudah Allah memberi. Apa zikir kita jemaah sekalian di i'tidal kita dan di setelah salat kita? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau mencegahnya. Iya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan sekalipun dengan itu, Allah itu maha kuasa. Manusia itu kalau punya powerful, manusia itu cenderung zaluman jahula, akan berbuat kezaliman dan berbuat kebodohan. Tapi Allah Ta'ala dengan kekuatannya, Allah sedikit pun tidak pernah menzalimi hambanya. Itu yang harus kita yakini, jelas. Kalau kita tahu kaidah tersebut, maka kita ngarepinnya ke siapa? Ke Allah aja. Karena Allah tidak akan menzalimi antum dengan doa antum. Gak bakal Allah kasih yang lebih rendah. Beneran. Wallahi, Allah tidak akan memberi antum sesuatu yang lebih rendah kalau Allah menerima doa antum. Wallahi gak bakal Allah kasih lebih rendah. Bahkan hampir selalu, atau mungkin selalu, anggaplah selalu, Allah memberikan yang lebih baik daripada yang antum minta. Tetapi kita ini jahil. Kadang kita gak ngerti kalau itu lebih baik gitu loh. Karena standar kita itu kan sesuai dengan logika kita yang sederhana. Ya, logika kita sederhana. Iya. Dan Allah tahan terus gitu. Enggak kena itu yang kita minta, enggak kena. Tapi Allah kasih yang beda. Namun itu lebih afdol. Itu masing-masing punya cerita, bukan hanya tentang jodoh, pekerjaan, makanan, properti, kepemilikan. Silakan cerminkan masing-masing. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian yang kedua, wala ilaha ghairuh, dan tidak ada yang disembah, ya, atau tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Inilah yang disebut la ilaha illallah, yang disebut kalimat tauhid, iya. Kalimat ikhlas, iya. Kalimat thayyibah, iya. Jadi la ilaha illallah ada banyak sebutan terhadapnya. Kalimat tauhid, iya, karena isi mengandung tauhid, pengesaan dan pemurnian tauhid. Kalimat ikhlas, iya, karena inilah inti keikhlasan, inti ketulusan itu adalah la ilaha illallah. Sekarang kalau misalnya ada seorang pria memiliki pacar perempuan, ya jangan laki-laki itu Mas, ya. Laki-laki sama laki-laki, walaupun sekarang lagi trendy itu. Perempuan pacarnya. Dia rela berjuang. Rela melakukan sesuatu demi si ceweknya ini. Dia bilang ke ceweknya, "Beb, aku tuh tulus cinta kepadamu." Wallahi dia kadzab. Ya. Termasuk kalau kita melakukan itu dulu ya. Aku tuh tulus sama kamu sayang, gitu ngomong pacar. Ya, tulus, ikhlas. Aku ikhlas, benar-benar ikhlas demi kamu. Kadzab. Bohong. Karena ketulusan sebenarnya adalah kalau memang murni karena Allah. Dan sulit ditemukan orang yang pacaran lillahi ta'ala. Aku pacaran fisabilillah, enggak ada. Untuk ngarang-ngarang aja, enggak ada. Ya enggak ada pacaran fisabilillah. Pasti karena memang dia bersyahwat aja, enggak usah pakai agama lah. Udah pacaran, namanya pacaran. Aku tulusnya, kalau memang tulus karena Allah Ta'ala, ya udah nikah. Jadikan itu ibadah. Ya. Jadi kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Yang ketiga disebut kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik, thayyibah. Kata Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'.
Coba lihat kata Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimat La ilaha illallah itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kriteria dua dah. Pohon yang thayyibah yang bagus kriteria cuma dua. Akarnya nancap, sabit, far'nya, cabangnya ke langit. Dah cukup itu aja pohon yang thayyibah. Sederhana sebenarnya. Yang ada di sini pohon. Masya Allah dia antam ini luar biasa, banyak pohonnya, alhamdulillah. Nikmat gitu lihatnya. Itu semua pohon yang thayyibah. Akarnya ada di mengakar ke bawah, kuat dia. Dan far'nya, cabangnya berupa ranting, daun, buah-buahan, itu menjulang ke atas. Itulah pohon yang bagus. Kalimat thayyibah la ilaha illallah seperti itu. Dia kalimat tersebut akarnya itu betul-betul mengakar dia. Kuat, semakin bagus. Nah, kemudian far'nya, cabangnya adalah amalan saleh. Maka amalan-amalan saleh itu rata-rata berasal dari la ilaha illallah. Ikhlas karena Allah, maka jadi amal saleh. Disebut juga la ilaha illallah sebagai kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Apa itu? Ya la asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat yang pertama. Baik, dan ini berarti berkonsekuensi kita itu menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan di antara bentuk penyembahan adalah berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, dalam redaksi lain, walaupun redaksi yang lain ini dhaif hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Maka enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Adapun meminta sesuatu yang dimampu manusia kepada manusia itu langsung dalam keadaan hidup dan dia mampu, maka ini boleh. Kayak misalnya Anda minta, tolong panitia tuangkan air ini ke gelas. Manusia bisa melakukannya, tidak masalah. Ini bukan syirik. Ya. Tapi kalau meminta kepada yang gaib selain Allah, maka ini syirik. Meminta kepada yang gaib selain Allah, maka ini syirik. Atau meminta kepada orang yang berwujud ada, tetapi tidak ada koneksi kita terhadapnya, maka ini juga berpotensi syirik. Dua hal. Meminta kepada yang gaib selain Allah, ini syirik. Yang kedua, meminta kepada yang tidak gaib, tetapi kita tidak ada koneksi terhadapnya, meminta kepadanya, maka ini juga berpotensi syirik. Kalau yang pertama nanti saya contohkan. Yang kedua seperti apa contohnya? Ya. Ayah saya di Kalibata sekarang insyaAllah. Oke? Ayah saya di Kalibata. Saya diam gini, kemudian dengan telepati saya bilang, ayah, tolong beri saya apa gitu. Apa kata? Oh, Ustadz udah melenceng ini. Depan jemaah lagi ngomongnya. Nah, istri antum di rumah. Ya. Insya Allah kan, anda nggak tahu istri antum di mana. Pokoknya anggap aja di rumah. Antum bilang, dua istriku sayang. Ngomong gitu di sini masjid ngomong gitu. Dua istriku sayang. Anterin makanan dong ke kantor. Ini imma syirik, imma gila ini orang. Tinggal pilih aja mau yang mana. Ya, atau gila jadinya syirik, atau syirik jadi gila, atau gimana? Ya. Kenapa? Karena tidak ada apa? Koneksi, kecuali kalau antum WhatsApp dia. Nah, itu baru logis, ya. Apalagi centangnya biru pula. Ya, dibaca nih Pak dia, tahu dia. Ah, ini enggak syirik karena secara logika dan secara ilmi, secara sains bisa terbukti bahwasanya ada koneksi atau telepon langsung. Tapi nggak ada telepon, WhatsApp nggak ada, kuota pun habis. Udahlah pasrahlah. Sayangku, ngomong di depan tembok dia. Lapar nih, tolong dong bawain makanan. Orang samping antum, jemaah samping antum bilang, antum ngomong sama siapa? Sama bini ana. Antum nikah sama peri apa gimana? Ada bini ana di rumah insya Allah. Gimana cara dia dengerin? Heart to heart.
Nggak masuk logika ini, ya. Nggak bisa. Ini berpotensi apa? Berpotensi syirik. Ini yang apa namanya? Anda lupa namanya. Tetapi ini termasuk syirik yang samar, ya, berbahaya, ya. Karena dia semanzilah dengan orang yang gaib gitu loh. Karena nggak hadir dia dan tidak koneksi kita dengan dia. Sama seperti orang yang minta di kuburan, curhat di kuburan depan nisannya. Ayah, Pak, anak-anak sekarang lagi susah, Pak. Ya Allah, Pak, sepeninggal Bapak makin susah gitu. Dengar gak kira-kira bapaknya? Antum mau coba jajal? Gak dengar. Kalaupun dengar, gak bisa merespon. Tapi pernah ada kejadian dari zaman Ibnu Taimiyah sampai sekarang. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Curhat di kuburan, ada yang jawab. Itu ada kemungkinan. Imma itu jin, itu kemudian pertama. Atau imma itu rekaman atau speaker atau apalah orang jawab. Gak mungkin mayit itu bisa menjawab. Dari jarak 2 meter ke bawah ngeblusuk, tertimbun tanah, ngejawab kedengaran suaranya. Gimana menurut antum jemaah? Gimana coba aja? Hah? Orang itu ditimbun tanah. Ya, 2 meter berapa sih ke bawah? 2 meter kan ya kira-kira ya? Anggaplah segitu. Di liang lahat. Ketutupan sama apa? Pocong pocong. Emang dia pocong emang apa? Kafan. Ya? Udah gitu nggak bisa napas. Oksigen dari mana? Apalagi dimasukin apa? Kapas. Dia ngomong membutuhkan nafas. Tutup mulutnya. Gimana cara ngomong? Ini anak-anak lagi susah, ya Allah gimana ya caranya Be ya? Dijawab sama bebeknya. Ya ente jangan ngomong sama aneh. Kok tanya saya gitu nanti ngomongnya. Ya, bisa nggak gitu? Pakai logika nggak mungkin lah. Gimana bisa terdengar? 320 kbps lagi, mana mungkin? Nggak mungkin. Nggak bisa. Tapi kenapa banyak orang mintanya sama mayit di kuburan? Alasannya tawasul dan seterusnya. Nah, gila kan? Sekarang gini aja. Kita dapat pahala 1 qirat kalau mensolati jenazah ya, berjamaah di masjid diutamakan. Oke, menghantarkannya ke pemakaman 1 qirat lagi kan? 1 qirat sebesar apa? Gunung Uhud, Masya Allah. Besar insya Allah. Baik. Itu kan kita dianjurkan menunggu kalau misalnya masih digali, ya, proses pemakaman kita dianjurkan melihat. Baik, kita lihat. Kan kadang kerandanya ditaruh dulu kan? Ditaruh dulu kerandanya di dekat kuburannya, mungkin penggaliannya sampai disempurnakan gitu kan. Nah, ketika kerandanya ini masih di atas bumi, antum ngomong ke mayit, Pak, tolong ini sepeninggal Bapak DKM masjid itu siapa yang bakal ngurus gitu. Coba ngomong gitu, Pak. Ya, siapa yang berani? Fadol. Di depan orang-orang. Pada ketawa nggak kira-kira? Ya Allah, Mas, baru tinggal ketua DKM udah gila loh. Baru aja. Itu, padahal dia masih di atas bumi. Lah ini beberapa orang udah masuk ke bumi, udah bertahun-tahun dikebumikan, masih curhat sama mayitnya. Ini kata Allah, kata Nabi SAW, doa, minta doa, berdoa, itulah ibadah. Maka dia ibarat menyembah siapa? Menyembah mayit. Dan ini syirik besar. Walaupun Allah saya tawasulan kepada mayit ini, dia orang soleh. Udah urusan soleh, dia udah urusan dia sendiri dalam barzakh. Nggak kedengeran. Dan kalaupun mendengar, dia udah di alamnya, nggak bisa masuk ke alam kita. Begitu. Taib sekarang dibuat sebagai pelanggaran la ilaha illallah dan ini syirik besar, dibuatlah lagu-lagu. Saya kasih tahu Pak lagu-lagunya Pak, tapi saya juga keberatan kalau saya nyanyiin. Ya. Hah? Iya, enggak gimana? Ini masjid soalnya. Tapi nggak apa-apa lah, nadanya dikit-dikit lah ya. Ada di antara lagu nih yang populer sekarang nih. Sekarang kan
lagu-lagu cover itu populer, ya. Bahkan yang mengcover itu lebih populer daripada penyanyi aslinya. Saya kadang dengar di beberapa di jalanan lah ya. Ada kayak gini. Jemaah pernah dengar kayak gini. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Pernah dengar? Apa saya doang yang dengar ya? Antum nggak pernah dengar ya? Antum banyak dengar murotal ya dia. Itu ada kayak gitu. Itu populer sekarang. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Mari kita kupas. Allah Allah di sini ini memanggil Allah memang. Artinya ya Allah ya Allah ya. Oke. Aghithna. Aghithna. Aghatha yughithu artinya menolong, memberikan bala bantuan. Jadi aghithna itu memberikan bantuan ketika atau memberikan bantuan terhadap orang yang sedang kena musibah atau kesulitan. Itu aghatha yughithu ighatsah. Makanya orang yang meminta bantuan namanya istighatsah. Orang yang memberikan bantuan namanya aghatha yughithu ighatsah. Ya itu. Allah Allah wahai Allah berikanlah kami pertolongan ya Rasulullah. Di sini syiriknya. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Oh, ya Allah tolonglah saya wahai Rasulullah. Disinilah menduakan Allah. Ini syirik besar. Di mana bentuk menduakan Allah Ta'ala? Dia lagi minta nggak? Minta apa? Minta pertolongan terhadap musibah. Mintanya ke siapa? Dia ada dua di sini. Allah disebut. Tapi kemudian ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jelas nggak sini? Jelas dia sedang minta sama siapa? Sama Rasulullah dan menyekutukan Allah walaupun Allah sebelumnya. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Jelas ini syirik besar dan ini banyak dari anak-anak muda yang cinta selawatan nyanyi seperti ini. Apakah mereka tahu ini syirik? Banyak dari mereka nggak tahu kalau ini syirik. Karena dicekokin sama orang yang mereka percayai. Beneran Pak? Oke, sekarang kalau misalnya ada di antara jemaah mungkin ada yang wah ini agak radikal ini kayaknya kok dikit-dikit syirik. Memang syirik Pak. Saya mau bilang apa lagi kalau ini bukan syirik? Jemaah sekalian bisa menilai. Yang jujur, jemaah yang jujur menilai sendiri. Ini orang minta sama siapa? Sekarang gini aja Pak. Pak Yusma. Nah, ini Pak siapa? Pak Riyad. Rian. Wahai Pak Rian, tolong kasih saya duit. Mau nggak Pak? Enggak, ini saya lagi minta kan nih. Nah, coba Pak kasih. Beneran? Saya mau tahu duit beliau berapa. Nah, kita kasih kecil. Ditaruh sini. Enggak, saya enggak minta. Enggak. Maaf. Saya enggak minta kok, Pak. Enggak minta. Antum gini menurut antum? Tadi Anda minta enggak sebenarnya? Pak Yusman, berilah saya duit. Minta enggak tuh? Kemudian ketika dikasih, enggak, saya enggak minta. Paham enggak maksud Anda? Apakah Anda minta apa enggak? Ini contoh Pak, Anda enggak benar tadi cuma contoh doang Pak. Ya. Tapi kalau nggak mau ngasih jangan segitulah. Ya. Contoh doang tuh. Ada orang bilang ini, enggak, Allah aghithna ya Rasulullah. Artinya apa tadi? Tolong berikan kami bantuan ya Rasulullah. Kita bilang, antum kok minta-minta sama Rasulullah? Enggak, kita enggak minta sama Rasulullah, kita mintanya sama Allah. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Mereka mengingkari apa yang mereka katakan sendiri gitu loh, ngerti enggak? Ini, tadi kan saya minta sama Pak Rian. Pak Rian, beri saya uang. Oke? Kasih uang. Terus orang, Ustadz minta-minta iya sama Pak Rian. Enggak, saya enggak minta. Paham enggak di sini? Sebenarnya saya minta-minta enggak? Minta enggak tadi? Minta sama beliau enggak? Minta. Tapi ketika dituding saya minta, enggak, saya enggak minta. Terus tuh ngapain tuh tadi? Paham enggak? Saya cuma minta ya sama Allah, tapi melalui Pak Rian. Kira-kira ngeselin enggak? Paham enggak maksudnya?
Sama seperti orang yang minta-minta di kuburan. Antum maka bilang, kamu kenapa minta-minta di kuburan? Mereka bilang, enggak, kami enggak minta-minta di kuburan. Loh, kami enggak minta-minta sama mayit, enggak, kami enggak. Loh, terus kalian apa ya? Minta apa? Kami mintanya sama Allah tapi melalui mayit. Gimana? Ngeselin enggak gimana? Tadi ngeliat kan Anda minta sama beliau kan? Dengan lafal Pak Rian, bagi saya dong duit. Pas dikasih kemudian antum kan nuding antum, Ustaz kok minta sama apa? Anda nggak minta sama beliau, Anda mintanya sama Allah tapi melalui beliau, gimana kayak? Hah? Nanti ada pengemis, Pak minta Pak belum makan McD Pak, minta Pak. Kamu jangan minta-minta, antum bilang gitu. Saya nggak minta-minta Pak, saya minta sama Allah sambil ikhtiar. Saya nggak minta ke Bapak, saya minta sama Allah. Kalau Bapak nggak mau ngasih, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan dia sedang minta-minta nggak sama saya? Iya. Paham di sini jemaah sekalian. Banyak orang menafikan itu, bilang saya nggak minta-minta sama kuburan, saya nggak minta-minta sama mayit. Kita mintanya sama Allah, cuman melalui kuburan. Ya ini namanya nyungsep duluan jemaah sekalian. Allah tuh suruh kita minta langsung sama Allah. Ini malah mintanya ke bawah dulu, ke kubur dulu, ke kubur nggak ke atas nanti, karena syirik. Mereka nggak bakal merasa kalau itu perbuatan syirik. Nggak apa-apa kan Pak Rian tadi dijadikan contoh nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, cuman yang disayangkan kok 5.000 doang tadi. Ya, itu jemaah. Aghithna ya Rasulullah. Kalau antum bilang ke orang yang nyanyi itu, antum tuh sedang minta sama Rasulullah. Rasulullah telah wafat. Mereka akan beralasan apa? Enggak, kami tuh mintanya sama Allah karena Rasulullah nanti bakal memberikan kita syafaat. Enggak, kita mintanya sama Allah. Tapi kan lafalnya, redaksinya tuh mintanya sama apa? Sama Rasulullah. Loh, emang enggak boleh? Nah, mereka bilang, emang kalau gitu, emang enggak boleh kita minta sama Rasulullah? Ayo, boleh enggak? Boleh enggak sekarang nih kita minta sesuatu sama Rasulullah? Boleh enggak? Boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena beliau sudah wafat. Berarti beliau gaib enggak? Gaib. Bisa enggak kita ketemu dengan beliau sekarang? Enggak bisa. Yang berlagak saya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan apa namanya? Terjaga itu dajjal itu kadzab, bohong. Enggak boleh. Lagi pula kuburan Rasulullah jauh banget, ya. Nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau kita minta sama Rasul kan kita tulus. Itu bukan tulus, itu syirik. Itu bukan ikhlas, itu syirik. Pertama, Rasulullah SAW telah wafat dan beliau gaib alaihi salatu wassalam. Sudah ada di dalam barzakh. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah SAW tidak mampu memenuhi kebutuhan kita. Karena beliau adalah hamba Allah. Seluruh hamba Allah adalah makhluk. Lah terus gimana cara kita mensyiarkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Apa caranya? Caranya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah menuntun kita untuk meminta-minta kepada mayit. Karena bentuk meminta itu termasuk doa, dan doa termasuk ibadah, dan beribadah meminta kepada yang gaib selain Allah itu sama dengan menyembah pada selain Allah, itu melanggar la ilaha illallah. Clear enggak sampai sini jemaah sekalian? Clear insyaallah. Ya. Banyak jemaah, banyak sekali selawat-selawat atau beberapa selawat yang memang terselubung di dalamnya kesyirikan. Ya. Pernah dengar enggak? Anta ghauthuna jami'a ya mujammal tibai. Itu satu versi. Ada juga versi lain nadanya anta ghauthuna jami'a. Ada itu. Ada versi lain nadanya anta ghauthuna jami'a. Hafal ana. Karena sering dengar di jalanan, di masjid-masjid. Apa artinya? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Yang ngucapin itu juga banyak yang enggak tahu. Apa artinya? Anta ghauthuna. Ghauth itu artinya penolong kita semua.
Taib, apa maksud dari penolong? Kalau maksudnya adalah, nih pas lagi hidup, kita itu sedang ditolong oleh Rasulullah. Sekarang syirik. Rasulullah SAW nggak melakukan itu. Yang menolong kita Allah Ta'ala. Kalau maksudnya adalah nanti di hari akhir, pemberi syafaat, iya Rasulullah memberi syafaat. Tapi yang benar-benar menolong kita itu Allah. Rasulullah itu tidak akan mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi semua kembali pada Allah. Ini akidah. Jangan sampai qalbu kita itu melenceng ke Allah Ta'ala harusnya, tapi justru ke makhluk. Di antaranya Rasulullah SAW. Cukup kita ikuti tuntunan Nabi SAW. Ya. Janganlah kita perlahan-lahan seperti orang Nasrani yang mulai perlahan menyembah siapa? Menyembah Nabi Isa alaihissalam. Lihat orang-orang dari Protestan misalnya, mereka bilang, kami menyembah Allah, tapi wasilah kami adalah Jesus. Sama, kami minta sama Allah, tapi wasilah kami Nabi Muhammad. Apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama menjadikan makhluk yang gaib sebagai wasilah. Bahkan orang Nasrani, Nabi Isa masih hidup atau sudah wafat? Ayo. Ini ujian, kelulusan. Yang bisa jawab boleh keluar. Nabi Isa masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Sama-sama gaib enggak? Sama-sama gaib. Di manakah Nabi Isa sekarang? Allahu a'lam. Kenapa antum enggak minta sama Nabi Isa yang masih hidup? Lihat, yang masih hidup, tapi antum enggak ada koneksi kepadanya, enggak boleh antum minta sama dia. Pun kalau ada koneksi terhadapnya, antum hanya bisa meminta sesuatu yang bisa dia lakukan. Coba Pak Yusma, tolonglah besok saya kayaknya kiri nih, tolong rezekikan saya. Masya Allah. Beliau aja juga empot-empotan gimana? Mohon maaf nih, contoh aja Pak, kok kenyataan ya jangan disebarkan ya. Beliau aja buat hidup juga butuh Allah. Ya, gitu ya. Ini cuma sekalian yang perlu diketahui. Ini waktu Indonesia yang beda antara jam Anda dengan masih seperti ini aja ya. Di sini beda, situ beda, di jam Anda beda ini. Menggabungkan 3 waktu Indonesia nih ya, Masya Allah, dalam satu masjid. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Itu yang bisa kita sampaikan, 2 kaidah, wala yu'jizuhu syai'un dan wala ilaha ghairuhu. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu membuat Allah taala tidak mampu, dan tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.